Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankanlah pada kesempatan hari ini saya selaku pembawa acara menyampaikan beberapa susunan acara yang akan berlangsung dari pagi hingga siang hari ini. Adapun acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua tasmik, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat khutbah ta'aruf, yang kelima kesiswaan, yang keenam penyampaian informasi dari tata usaha, yang ketujuh doa, dan yang terakhir penutup. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini hingga menjelang siang nanti. Mengingat waktu sudah beranjak siang, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita pada pagi hari ini hingga siang nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Memasuki acara yang kedua, tasmik, yang akan dilantunkan oleh beliau Ustadz Imron. Kepada Ustadz Imron, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Jazakumullah Ustadz, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala Sekolah SMBIT Cahaya Insani yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Yahya Purnomo. Kepada Ustadz Yahya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
فأصبحنا قلوبنا فألف قلوبنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Yang kami hormati Ustadz Pris Komarna Jambi Bawa, Direktur PPTG SMPIT Cahya Insani, sekaligus beliau pembina Yayasan Fi Ahsani Taqwim. Yang kami hormati Ustadz Kiai Hasimi, Kepala Pondok PPTG Cahya Insani. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri atau Wali Siswa di PPTG SMPIT Cahya Insani tahun 2021 dan pada ustadz dan ustadzah sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah. Yang pertama, mari senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia Allah semata sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya, memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqomah dalam rangka untuk menjadi ibadul muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya senantiasa kita ikuti sunnah-sunnah dan perintah-perintah beliau agar kelak di yaumul akhir kita bisa bersama pengikut beliau, menemui beliau di surganya nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Ustadz sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, yang pertama kami sampaikan selamat datang di SMPIT Cahya Insani PPTG. Walaupun alhamdulillah ada beberapa yang kembali ke sini lagi ya. Kemarin kakaknya sudah selesai atau masih di sini, kemudian adiknya ikut di sini lagi. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan panjenengan semuanya di SMPIT Cahya Insani. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas mungkin nanti bisa disampaikan, bisa diperlihatkan dalam sebuah video. Alhamdulillah, SMPIT lahir sejak tahun 2010. Walaupun waktu awal berdiri SMPIT saya belum hadir. Saya hadir agak telat sedikit, sekitar 5 bulanan ya. Jadi SMPIT dilahirkan pada bulan Mei, kemudian saya baru masuk di awal Mei, April, Juni, Juli, ya, awal Juli. Saya hadir bersama anak-anak yang waktu itu di sini, hanya ruangannya ini. Ruangannya tidak seperti ini berubah. Ini belum ada belum ada ternitnya dulu, waktu masih plong, masih kelihatan asbesnya kalau dari sini. Masih sangat panas waktu itu ketika siang hari. Alhamdulillah terus berkembang walaupun kita masih berada di sini untuk yang putra, karena kita masih menunggu giliran ya. Yayasan Fi Ahsani Taqwim mungkin nanti banyak disampaikan oleh Ustadz Pris. Kita masih menunggu giliran untuk kemudian membangun gedung baru yang alhamdulillah sudah kita awali untuk pembangunan masjid di Kuangan, dan mohon doanya semoga pembangunan ini lancar sehingga apa yang kita targetkan bisa segera terpenuhi. Alhamdulillah SMPIT kemudian di tahun ini membuka kelas ya, di angkatan 2020-2021 ya, 2 kelas putra dan putri sama di sini. Putra kemudian putri
ada 21 yang sudah menyatakan siap untuk registrasi. Untuk yang putra ada 19. Karena memang maksimal putra itu ada 20, lebih dari 20 kita belum mampu untuk memberikan fasilitasnya. Alhamdulillah, atas kepercayaan panjenengan semuanya, kita mencoba untuk kemudian berinovasi dan lain sebagainya. Untuk tahun ajaran ini ada 22 ustadz, baik ustadz yang di asrama maupun ada ustadz yang ngajar di pagi hari. Walaupun untuk ustadz yang di pagi hari ada beberapa hal yang kemudian tetap kita jadwalkan untuk bisa bertemu anak-anak di malam hari dan lain sebagainya, dalam rangka untuk menguatkan ikatan. Karena kita tidak hanya sebatas SMP, tapi ada boardingnya, sehingga kekuatan ikatan bersama ini yang kita jalin agar kemudian anak-anak kelak bisa mendapatkan curahan ya ketika mereka di sini nanti tanpa ayah dan ibu, sehingga ustadz dan ustadzah yang baik di asrama maupun yang tidak di asrama adalah bapak ibu mereka selama mereka mengenyam di sini. Bapak ibu yang kami hormati, alhamdulillah juga pada kesempatan pagi hari ini, jadi kami mohon maaf karena memang wabah yang melanda di bangsa ini, di negara kita maupun di luar negeri sama, sehingga menjadikan mungkin tidak biasa ya. Dan mohon maaf kita baru bisa mengundang 1 minggu ya. Seharusnya minggu kemarin kita laksanakan, tapi ada beberapa hal harus kita koordinasikan terus menerus dengan seluruh jajaran, sehingga kita memberanikan diri untuk kemudian melihat situasi yang ada di Temanggung khususnya, hingga kemudian kita menghadirkan Bapak Ibu panjenengan semuanya dalam rangka untuk menguatkan yang ada di Asalam, kemudian di Tembara juga sudah mulai akan berbarengan setelah Idul Adha. Zaman selesai Idul Adhanya biar melakukan kegiatan ibadah, melakukan kurban di rumah masing-masing. Biasanya juga ketika Idul Adha pengennya anak juga di rumah, sehingga sekalian saja nanti setelah Idul Adha baru kemudian anak-anak kembali ke mulai pembelajaran di asrama. Jadi mohon maaf, memang untuk yang asrama kita kuatkan untuk kemudian anak-anak bisa lebih lebih mendalam lagi untuk pembelajarannya. Ketika di online juga banyak sekali problem yang kita hadapi, terutama baik dari sarana maupun dari apa yang disampaikan, itu pun sangat minim sekali ya. Ketika sudah tatap muka kan lebih mendalam. Dan insya Allah kita juga akan melaksanakan apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini di Satgas Covid, untuk menyiapkan semua prasarana yang memang harus kita siapkan dalam rangka untuk pencegahan, dari wabah corona. Insya Allah dalam banyak hal yang kita proses untuk kemudian di tanggal 5 Agustus semuanya sudah selesai dan anak-anak siap untuk kemudian melakukan pembelajaran di asrama. Walaupun nanti siang juga nanti ada kegiatan lihat KBM dari sekolah. Jadi saya kira itu nanti banyak hal akan disampaikan oleh Ustadz Hasimi dalam rangka untuk kemudian menyiapkan kita yang nantinya akan cukup lama bertemu dengan putra-putri kita yang biasanya di rumah, kemudian lihat larinya, cerewetnya, minta uang jajan. Besok mereka tidak bersama ya selama
nanti ada di asrama. Dan mohon maaf memang ke depan ini akan berbeda dengan tahun-tahun yang lain, karena wabah ini tidak memberikan leluasa bagi kita untuk sering menjenguk atau sering memberikan izin anak ini pulang. Karena mohon maaf, sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah memang dalam rangka untuk pencegahan tadi, sehingga ke depan ketika anak-anak di asrama ya sudah di asrama. Untuk penjengkukan dan lain sebagainya mungkin nanti akan disampaikan lebih dalam lagi oleh tim kesiswaan dan kepondokan yang nanti akan menjelaskan boleh nanti selama 1 semester ini dijenguk dan lain sebagainya. Dan bisa ditanyakan, kalau tidak boleh yuk bagaimana bisa ketemu. Nanti bisa diperdalam lagi di sana, karena ini suasananya ya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Aku liqouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua oleh Direktur PPTQ SMPIT Cahaya Insani, kepada beliau Ustadz Pris Komarna Jamwibawa saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Asyhadu alla ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Asimi selaku Kepala Pondok PPTQ, Ustadz Yahya selaku Kepala Sekolah SMPIT Cahaya Insani, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wali murid serta seluruh asatid yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia pada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara di aula atau tepatnya ruang serbaguna ini. Ini kadang jadi aula, kadang juga jadi musola. Kalau Ramadan itu kegiatan tarawih juga di sini anak-anak. Ya, tempat yang sederhana, tetapi harus selalu kita syukuri. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita nanti Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya pada kita semua sehingga kita bisa mendapatkan tempat yang lebih baik lagi dari tempat ini. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah, yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau. Bapak Ibu sekalian yang hormati, kemarin saya baru saja mengikuti sosialisasi surat edaran Bupati Temanggung tentang hajatan dan pertemuan publik, yang intinya sekarang sudah diizinkan kalau mau ada hajatan dan pertemuan publik seperti ini. Cuman kalau jumlahnya itu lebih dari 100 harus koordinasi dengan gugus tugas COVID yang ada di desa paling enggak. Nah, karena kita tidak sampai 100, kita tidak perlu lapor, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka Bapak Ibu tadi masuk ke sini kita minta untuk cuci tangan dulu, terus memakai masker, tidak salaman dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami undang di sini untuk mempersiapkan mental
Insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu akan berpisah dengan putra putrinya yang akan asrama di sini atau di Parakan. Nah, ini orang tua wali murid yang akan berpisah ini juga nanti harus punya kesabaran dan keberanian tersendiri. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yahya, karena berhubung dengan kondisi pandemi, ada kebijakan yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Nanti begitu masuk sudah harus salaman, kemudian nggak boleh dijenguk, nggak boleh pulang sampai nanti kepulangan, mungkin Desember kayaknya. Siap ya Ibu ya? Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian di rumah malah apa kangen-kangen terus anaknya di sini nggak kerasan juga gitu. Ya, itu harus diimbangi nanti ya. Nah, saya dulu juga demikian. Anak saya pertama waktu itu lulus dari SDIT Cahaya Anjani Temanggung. Kelas 6 termasuk anaknya kecil badannya. Saya pondokkan di Pondok Husnul Khotimah di Kuningan, Jawa Barat. Cukup jauh. Ketika mau ditinggal, udah tangisan itu. Nah, kita ya tabah-tabahkan untuk sabar, tenang, nanti insya Allah ada temannya di sini gitu. Tapi ya namanya anak, mau ditinggal orang tuanya nangis. Sampai mau ke mobil aja dituki terus begitu. Nah, kita berusaha untuk tabah, tapi begitu masuk ke mobil berangkat, gantian ibunya anak-anak yang nangis di mobil. Jadi mintanya dijenguk waktu itu karena belum musim corona gitu ya. Kita jenguk sepekan sekali waktu pakai mobil dari Temanggung ke Kuningan, lumayan tuh 1 hari untuk perjalanan. Kadang berangkat malam sampai sana pagi, terus ketemu siang sampai sebelum asar itu akhirnya kita pamit lagi 2 minggu. Sampai akhirnya lama-lama 3 bulan kok nggak kabar-kabar, kok nih kok ini anaknya kepiye gitu. Loro apa kepiye, ternyata sudah lupa, sudah asik dengan teman-temannya. Ya, jadi nanti barangkali putra putri Bapak Ibu akan juga mengalami seperti itu. Maka didoakan aja, mudah-mudahan sabar, mudah-mudahan betah di tempat ini. Karena ada di lingkungan yang insya Allah, kalau saya mengaca selama ini di lingkungan saya dan rumah saya sendiri, barangkali akan lebih terjaga di sini dibanding kalau di rumah sendiri. Di rumah ya akhirnya juga bergaul dengan macam-macam orang, main dengan temannya yang rumahnya juga jauh-jauh begitu, yang tidak bisa terjamin secara protokol kesehatannya menurut pemerintah ya. Kalau di sini insya Allah bisa lebih terkontrol begitu, maka kita ikhlaskan dan kita relakan, nanti kita berpisah sementara dengan putra putri kita. Kalau Nabi SAW bersabda, apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, berbanyaklah berzikir. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud taman-taman surga itu? Nabi menjawab, yaitu halakoh-halakoh zikir atau majelis ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3510, dan dalam kitabnya kumpulan hadis riwayat Ahmad jilid 3 halaman 150 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi insya Allah nanti di sini kita akan bina masjid-masjid halakoh, masjid-masjid dzikir yang diibaratkan oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga yang ada di dunia. Maka jangan berkecil hati dan jangan sedih kalau kita berpisah. Insya Allah anak-anak kita di sini berada dalam taman-taman surga,
di mana akan senantiasa diajak untuk berzikir dan mengingat Allah dan menambah wawasan dan keilmuannya untuk bekal kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan nanti insya Allah akan didampingi oleh ustadz-ustadzah yang sudah senantiasa kita bina. Jadi kalau di SMP IT ini dan di SDIT itu ustadz-ustadzah, karyawan semuanya itu ada pembinaan rutin. Harapannya kita bisa menjaga bersama-sama kualitas keimanan kita, karena hanya dengan keimanan itu nanti kita bisa mengharapkan imbalan dari Allah SWT yang pantas. Kalau imbalan dunia barangkali masih banyak tempat lain yang lebih menjanjikan, tetapi dengan bekalan keimanan yang bersama-sama kita jaga ini, itu insya Allah lebih baik dari segalanya. Maka Ustadzah tetap bertahan di tempat ini dengan segala kekurangannya, dengan segala kesederhanaannya, dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Demikian juga dengan putra putri Bapak Ibu sekalian, ketika sudah dididik oleh orang-orang ustadz-ustadzah yang ikhlas, yang mengharapkan itu Allah semata, maka insya Allah nanti juga akan berkembang tumbuh baik untuk kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat di masa yang akan datang. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mulai mengamati untuk mengamati sejak tahun kemarin ya, mengamati SMIT untuk akhirnya sekarang menjadi yang dituakan. Ada Ustadz Yahya, ada Ustadz Asimi, ini kan usianya hampir-hampir sama, maka ada yang harus lebih tua yang bisa mengkoordinasikan keduanya dengan baik. Mudah-mudahan dengan keterlibatan saya di SMPIT ini sejak awal, nanti kita bisa menggalang sinergi yang lebih baik antara Ustadz Yahya, Ustadz Asimi, dan juga Ustadz-Ustadz semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf, ada kata yang kurang pas mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas sambutannya. Memasuki acara yang keempat yaitu khutbah ta'aruf. Sebelum khutbah ta'aruf, terlebih dahulu kami akan memutarkan video tentang profil sekolah kami. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa menyaksikannya terlebih dahulu.
2010, SMP IT Cahaya Insani berdiri dengan tekad melahirkan tunas bangsa yang berakhlak mulia dan kompetitif secara akademis. Dengan penambahan status sebagai pondok pesantren, mengukuhkan kami sebagai sekolah yang berkarakter Qur'ani. SMP IT Cahaya Insani telah dipimpin oleh putra-putri terbaik daerah selama beberapa periode. Pembelajaran dilaksanakan di dua lokasi, kampus Kedu untuk Akhwat dan kampus Parakan untuk Ikhwan. Kami juga sedang berproses untuk membangun lokasi permanen di daerah Pewangan, Temanggung. Siswa bertakwa dan juara kami wujudkan dengan menggabungkan antara kurikulum dinas, kurikulum SIT, dan banyak program dari Bina Pribadi Islam. Tidak ketinggalan ada banyak kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat dan minat anak. Kegiatan kepondokan pun gak kalah seru dan banyak variasinya. Kami terus berbenah untuk menjadi sekolah dan pondok pesantren yang kelak melahirkan para pemimpin yang cerdas, soleh, dan hafiz. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton video profil singkat ini. Semoga SMP IT Cahaya Insani adalah pilihan terbaik bagi anak Anda. Dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal-hal nanti yang harus kita persiapkan ke anak-anak kita. Kemudian bangun pagi di pondok, kita biasakan mereka itu bangun jam 3:30 ya, jam 3 itu sudah bel. Sudah ada yang bangun, opiak-opiak, bangun. Ada yang disiram barang, kalau nggak bangun. Ini. Saya dulu pernah pengalaman disiram juga ini. Sehingga sekarang kalau anak-anak yang nggak bangun tak siram juga, tak ciprati air, bangun. Nah itu ngantuk, ya kan, berat itu, harus bangun pagi. Kalau sekarang kan, gimana pengalaman Bapak Ibu? Bangun jam berapa anaknya? Jam 6. Penter, matahari terbit baru nongol. Orang tuanya mungkin juga sama ini, kebluk ya kan? Nah kalau di pondok enggak, jadwal bangun sudah ada, jadwal makan sudah ada, sholat sudah ada. Sehingga rutinitas seperti itu ya di awal-awal itu bisa sangat berat sekali. Nah nggak percaya jangan tadi nyoba lah, sebulan ikut mondok itu. Tapi jangan sama anaknya, repot nanti. Cari pondok yang lain. Ikuti rutinitas pondok ya. Nanti akan terasa berat, kecuali yang tidak berat ya. Kayak kasus tadi itu kasus saja itu. Oknum itu. Nah, jadwal kegiatan itu akan padat sekali. Ya. Bangun tidur sudah langsung diarahkan ini, sholat, kemudian mahfudhot atau mufrodat, pemberian kosakata bahasa Arab, kemudian langsung diarahkan nanti untuk tahfidz Quran, mandi, ada jadwalnya, makan, masuk kelas, dan itu padat. Nah itu hal-hal yang harus kita persiapkan ke anak-anak kita, ya biar tidak kaget. Ya meskipun juga nanti awal-awal akan kaget juga. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan mental mereka, sudah kita motivasi, paling tidak akan mengurangi kekagetan-kekagetan itu. Jadi anak-anak akan ketemu dengan lingkungan yang baru, teman yang baru, ya. Kemudian di sini itu juga ya penuh dengan kesederhanaan, ya. Di rumah mungkin kalau panas bisa di AC, kalau dingin bisa nyalakan kompor, ya. Di sini enggak, sederhana. Nyuci sendiri, meskipun nanti ada fasilitas apa? Laundry.
Kalau dulu nggak bisa saya ngelondri itu. Di Aslam gak ada ngelondri ya Pak? Ya. Nyuci sendiri. Tapi alhamdulillah saya dulu nggak merasa berat itu, karena sejak SD saya nyuci sendiri. Jadi di SD dulu ibu saya, bapak saya itu kan tani. Berangkat pagi, pulang sore. Ya nggak sholat bareng lah. Itu masih abangan lah istilahnya gitu. Nah siang hari itu kan nggak ada makanan biasanya itu. Maka saya membuat makanan sendiri, numbuk jagung. Jadi numbuk jagung biasanya sudah direndam dulu 2-3 hari itu. Tumbuk jagung sampai jadi tepung, dikukus sendiri sampai matang, kemudian masak sayur sendiri. Ya, kalau dulu ada gereh bakar, gerehnya dibakar, makan sendiri gitu. Sama adik saya ini yang selisih 6 tahun. Begitu bapak ibu saya pulang itu semua sudah beres matang. Jadi saya itu jadi koki dulu SD itu, mulai kelas 2 SD sudah bisa begitu. Itu apa namanya, pendidikan yang dipaksakan ya. Jadi alhamdulillah hal itu mendidik saya menjadi ya nggak tahu kuat atau enggak tapi jadi seperti sekarang ini. Jadi kesederhanaan. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa jadi berat bagi sebagian orang. Maka harus dipersiapkan. Jangan yang paling tahu kondisi anak masing-masing. Yang biasa di rumah dimanja itu harus dipersiapkan mentalnya benar-benar gitu. Doakan, ikhlaskan, terus dimotivasi ya, kemudian nanti jenengan juga akan merasa berat, kangen dan lain sebagainya. Justru kadang-kadang ada orang tua yang dulu itu karena mungkin saking kangennya dengan anak-anak itu, ada men kalau pas di Tejosari itu ya, mampir di situ, men lewat gitu untuk sholat asar di situ ya, biar bisa nengok mungkin ya, ketemu. Kadang-kadang memang kalau di Tejosari sana itu ada jadwal sholat di masjid ya, anak-anak yang putra itu ada jadwal sholat di masjid. Itulah mungkin yang dijadikan orang tua untuk mencuri ya, mencuri ketemu dengan anaknya. Jadi kan jangan begitulah ya. Ada itu oknum kayak gitu, wali santri yang jadi oknum kayak gitu. Jadi ada men mampir sholat gitu ya, kangen, maklum nih, ojo ngono lah. Jadi berat bagi anak-anak, berat bagi orang tua. Jadi itu ya, jajan diatur semuanya. Tapi insya Allah semuanya itu akan membuat anak kita semakin nanti baik, semakin kuat gitu ya. Diarahkan ke arah hal-hal yang baik, bukan berarti kita kejem gitu ya. Gak boleh jajan ini, gak boleh jajan itu. Tapi itu semuanya adalah dalam rangka mendidik anak-anak kita, dididik dengan kesederhanaan. Karena bahkan seorang filsuf yang tidak Islam pun itu mengatakan inna fil insani quwwataini, fikriyatun insaniyatun wa syahawaniyatun bahimiyah. Ini ada di dalam kitab saya baca itu, kitab Ta'lim al-Muta'allim gitu. Jadi inna fil insani quwwataini, sesungguhnya di dalam tiap manusia itu ada 2 kekuatan. Fikriyatun insaniyah, yang pertama adalah kekuatan pikiran, akal kita. Kemudian yang kedua adalah wasyahawaniyah bahimiyah. Kekuatan yang kedua adalah syahwat kehewanan kita, ya, nafsu kita, yang terus mengarahkan kepada hal-hal yang negatif, ya, penting marem, puas dan lain sebagainya. Wa tarbiyatu hiyallati, dan pendidikan itulah yang nanti akan menjadikan atau mengarahkan, mendidik akal itu mampu mengendalikan nafsu. Jadi pengendalian diri dalam bahasa Islam itu sesuai dengan istilah mujahidun li nafsihi. Jadi orang itu mampu mengendalikan
dirinya sendiri. Jadi dengan akalnya, dengan keimanannya, anak-anak kita nanti akan dilatih untuk mampu mengendalikan diri, nafsunya, amarahnya, dan lain sebagainya. Nah, aktivitas rutin kita itu diarahkan nanti akan bernilai sebagai pendidikan untuk anak-anak kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan antara pihak pondok dengan panjenengan semuanya selaku wali murid. Jadi insya Allah niat panjenengan semuanya dan niat kami selaku penyelenggara pendidikan itu sama. Pandangan kita tentang pendidikan itu harus disamakan agar tidak terjadi kontradiksi, pondok pengen ngene jenengan pengennya begitu. Itu karena tidak sama persepsinya. Nah, mungkin nanti detail aktivitas harian di pondok akan disampaikan oleh bagian kesiswaan. Kalau soal keuangan saya tidak tahu, ngerti ini beres kan gitu. Demikian, kurang dan salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Hasimi atas pesan-pesannya untuk kami semua. Memasuki acara yang kelima yaitu kesiswaan. Yang pertama akan kami putarkan terlebih dahulu tentang video profil dari Ustadz-Ustadzah SMBIT Cahaya Insani. Yang pertama yaitu Ustadz Pris sebagai Direktur dari PPTQ SMBIT Cahaya Insani. Next. Yang kedua Ustadz Yahya Purnomo selaku Kepala SMBIT Cahaya Insani. Next. Yang ketiga Ustadz Hasimi selaku Kepala Pondok PPTQ SMBIT Cahaya Insani dan beliau juga mengampu nahwu. Kemudian yang ketiga Ustadz Hamid, beliau mengampu PAI untuk di Ikhwan. Next. Selanjutnya adalah Ustazah Nana atau Ustazah Tiana yang beliau mendapat amanah untuk mengampu matematika. Kemudian ada Ustadz Syukron, beliau mengampu IPA dan juga IPS. Baik di kalau IPA di Ikhwan, kalau yang IPS-nya di Ikhwan dan di Akhwat. Kemudian ada Ustazah Mia yang beliau mengampu bahasa Inggris untuk kelas 7 dan kelas 9 Ikhwan dan Akhwat, dan beliau juga BK dan juga mengampu hadis. Next. Kemudian ada Ustazah Linda, beliau mengampu IPA di Akhwat di kampus Kedu sini. Kemudian ada Ustazah Agustin, beliau mengampu bahasa Indonesia di Ikhwan dan juga di Akhwat. Next. Kemudian ada Ustazah Wida, beliau adalah Kepala Tata Usaha SMBIT Cahaya Insani. Kemudian ada Ustadz Yudi, beliau adalah OB di kampus Paraan. Next. Kemudian ada Ustazah Ferli, beliau adalah musyrifah dan juga wali asrama untuk kelas 8B. Next. Kemudian ada Ustadz Wawan, beliau mengampu tahfidz dan tafsir dan juga beliau wali asrama di Ikhwan.
Kemudian ada Ustadz Anung, beliau adalah musyrif dan juga pengampu tahfiz dan seni budaya, dan juga beliau wali asrama kelas 9. Kemudian ada Ustazah Ariska, yaitu saya sendiri. Kebetulan saya mengampu bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa. Kemudian ada Ustadz Imron, beliau mengampu matematika dan juga guru olahraga untuk di Ikhwan. Next. Kemudian ada Ustazah Kurnia atau biasa dipanggil Ustazah Nunik. Beliau adalah staf keuangan tata usaha SMPIT Cahaya Insani. Kemudian ada Ustazah Leni. Nah, beliau adalah musyrifah dan juga wali asrama untuk kelas 7B. Kemudian ada Ustadz Ragil, beliau staf tata usaha dan sekaligus operator pada hari ini. Ada juga Ustadz Obed, beliau mengampu PJOK, seni budaya dan juga prakarya, baik di Ikhwan maupun di Akhwat. Next. Kemudian ada Ustazah Iza, beliau mengampu PAI dan juga tahfiz di Akhwat. Next. Kemudian ada Ustazah Puji, beliau adalah musyrif dan juga wali asrama untuk kelas 7B. Kelas 9B. Kemudian ada Ustadz Ulil, beliau mengampu PPKN. Next. Sekian profil dari Ustadz SMPIT Cahaya Insani. Kemudian untuk selanjutnya akan kami tampilkan video tentang ekstrakurikuler yang ada di SMPIT Cahaya Insani. Kami berdua adalah pembina pramuka di SMPIT Cahaya Insan. Kenapa sih Kak, di K13 itu seluruh siswa wajib ikut kegiatan pramuka? Oke, pramuka telah dipercaya dapat membentuk karakter siswa karena kegiatannya yang mempunyai nilai kepemimpinan, kebersamaan, sosial, dan kemandirian yang pada akhirnya akan membentuk siswa yang tangguh dan berjiwa nasionalis. Dan jangan lupa bahwa pramuka juga ada undang-undangnya loh. Oh iya, kegiatan pramuka juga bukan hanya sekedar baris berbaris dan baca sandi loh, tapi banyak kegiatan lain baik skala nasional maupun internasional di dalam lingkungan hidup, perdamaian dunia, teknologi, dan persaudaraan sesama pramuka di seluruh dunia. Maka dari itu, kami ucapkan selamat bergabung di SMPIT Cahaya Insan kepada semua adik-adik. Kami tunggu kedatangannya dan kita buat pramuka di sekolah ini menjadi lebih baik dan mendunia. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5%. Lestarikan budaya bangsa dan ukir prestasi dengan pencak silat. Santri siap berprestasi, berbudi pekerti luhur untuk negeri. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim ala khairil mursalin. Perlu kita ketahui bersama anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya sadar Allah memberikan kita kelebihan masing-masing dan kita juga punya kekurangan masing-masing. Maka apabila di antara antum ada yang dilebihkan, ada yang Allah berikan kelebihan di dalam vokal atau suara,
Apakah Allah memberikan antum kelebihan di bidang seni, bisa memainkan alat musik, bisa membuat lagu, bisa bernyanyi dan sebagainya, maka dengan hadroh ini adalah sarana kita untuk menyalurkan minat dan bakat kita yang sudah ada, menyalurkan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan di samping itu, hadroh ini juga adalah sebagai sarana kita berdakwah dengan membumikan sholawat. Dan di sini bersama SMP IT Cahaya Insani, kita bareng-bareng, kita bersama-sama untuk menyukai tradisi Islam, untuk menyukai dakwah, untuk menyukai sholawat, dan sekaligus bisa membumikan sholawat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanah adalah olahraga yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini, kalau masyarakat banyak sekali yang minat kepada olahraga memanah. Karena dengan memanah, itu akan melatih kekuatan otot kita, melatih fokus kita, dan melatih kecepatan kita dalam mengambil keputusan. Ayo memanah bersama Ustaz. Menjaga kesehatan mental. Dengan menanam, udara menjadi bersih dan segar. Dengan menanam, bisa mempercantik dan menjaga keindahan sekitar. Dengan keterampilan menanam sayuran, tanaman obat, dan buah-buahan, maka bisa menjadi suplai kebutuhan keluarga dan menambah pendapatan. Mari bergabung dengan Ekstra Menanam. Mengapa kita perlu belajar bahasa Jepang sejak dini? Seperti kalian tahu bahwa Jepang adalah negara dengan teknologi yang maju, budaya tertib yang teratur, dan kreativitasnya yang mendunia. Namun, apakah hanya itu yang bisa dipelajari dari bahasa dan budaya Jepang? Contohnya seperti buku yang saya pegang saat ini. Buku kecil ini memuat sejarah singkat Nabi Muhammad SAW yang diterbitkan oleh Masjid Kobe, di mana Masjid Kobe adalah salah satu masjid terbesar dan mempunyai sejarah yang panjang di Jepang. Buku ini dijadikan sebagai souvenir di masjid tersebut. Siapapun boleh mengambilnya, baik itu muslim atau non-muslim, dan menandakan bahwa dakwah Islam di negeri Jepang juga sedang berkembang dan terus ada. Seperti kanji yang saya tuliskan di papan tulis ini juga, dibaca mirai atau masa depan. Maka dengan itu, dengan kalian mempelajari banyak bahasa asing dan terutama bahasa Jepang, masa depan kalian akan memiliki banyak kesempatan, akan memiliki banyak pilihan untuk berkembang dan berguna untuk umat. Jadi, tunggu apa lagi? Karena kuota hanya 20 orang, segera siapkan alasan terbaik untuk bergabung dengan ekskul bahasa Jepang. Sudah, arigatou gozaimashita. Ja, mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP IT Cahaya Insani. Perkenalkan, saya Ustaz Syukron. Dan saya Ustazah Linda. Kami adalah pemangku ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau biasa disebut KIR. Oh ya Ustazah Linda, kira-kira apa sih yang dilakukan di KIR ini? Di ekstra ini kita akan belajar tentang menulis, meneliti, dan juga publikasi ilmiah. Oh, berarti ini cocok banget ya untuk mereka yang pengen jadi ahli, pengen jadi peneliti, dan pengen jadi pakar misalnya. Betul sekali. Ayo meneliti bersama KIR SMP IT Cahaya Insani. Cerdas, Pantar Gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembangkan potensi dan bakatmu dengan ikut ekstra sepak bola. Santri, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, buat kamu yang suka masak, kabar gembira nih. Yuk gabung sama kita di Cooking Club. Di sini kamu bakal belajar cara masak yang simple, yang mudah, bahannya nggak banyak tapi hasilnya enak. Nah, serta kamu juga belajar cara penyajiannya yang menarik. Selain itu, kamu juga bisa menjualnya sehingga bisa dapat uang saku lebih. Kutunggu kamu bergabung di Cooking Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era 4.0 sekarang ini, penguasaan teknologi komputer sangatlah penting. Dengan pemrograman komputer, kita tidak hanya menjadi pengguna aplikasi komputer saja, tetapi kita akan belajar bagaimana caranya membuat aplikasi komputer, membuat games komputer dengan cara yang mudah, tidak rumit dan menyenangkan. Yaitu, mari kita bergabung di ekstrakurikuler pemrograman komputer. Nah, demikian pemutaran sedikit tentang pengenalan ekstrakurikuler yang ada di SMPIT Cahaya Insani. Untuk selanjutnya yaitu tentang kegiatan kesiswaan dan juga minat bakat siswa yang akan disampaikan oleh Ustadzah Nia. Oleh karenanya kepada Ustadzah Nia saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair atas kehadiran Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara khutbah ta'aruf hari ini. Kemudian sholawat dan salam syukur syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam kepada qudwah hasanah kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf perkenankan kami untuk menyampaikan sedikit gambaran kegiatan santri di SMPIT, baik ketika mereka mengikuti pendidikan formal di sekolah maupun kegiatan kepondokan. Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan memang agak berbeda dengan sebelumnya. Nyun sewu karena kondisi kita sedang tidak seperti biasanya gitu ya. Jadi target kami ketika nanti anak-anak masuk pondok yang pertama adalah membuat mereka nyaman dan betah dulu. Gitu ya. Karena pertama kali anak-anak di pondok pertama kali jauh dari orang tua, kemudian mereka sudah terbiasa agak lama di rumah gitu ya, karena dari masa SD dan SMP ini transisinya cukup lama gitu ya. Jadi nanti target kami memang ketika ingin membuat anak-anak itu nyaman dan betah gitu, maka beberapa kegiatan akan kami buat lebih variatif, tidak seperti biasanya gitu. Mungkin ketika Bapak dan Ibu yang sudah pernah menitipkan putra-putrinya di SMPIT yang sekarang masih mempercayai lagi untuk menitipkan pada kami gitu ya, mungkin akan ada beberapa sedikit perubahan gitu ya, karena tidak seperti biasanya. Kalau agenda resmi biasanya gitu ya, anak-anak itu mulai KBM jam 7, mereka sholat duha, kemudian tahfidz, kemudian KBM sampai jam 3, kecuali di hari Jumat dan Sabtu gitu. Kegiatan ekstra dilaksanakan setelah sholat asar, biasanya seperti itu, dan maksimal jam 5 selesai gitu ya. Tapi untuk kegiatan kali ini itu memang cukup banyak gitu. Tadi yang sudah kita lihat bersama-sama berbagai kegiatan yang ekstrakurikuler gitu ya. Selama kegiatan
selama masa pandemi kegiatan ini tetap akan dilaksanakan tapi di bawah kepondokan gitu ya, karena kami secara formal untuk kegiatan resmi memang belum diizinkan gitu ya. Jadi semua kegiatan tetap akan dilaksanakan tapi di bawah kepondokan. Kalau biasanya kegiatan kepondokan itu meliputi kegiatan pagi ada muhadasah, kemudian muhadasah itu ada kosakata gitu ya, belajar kosakata bahasa Inggris dan bahasa Arab di pagi hari. Kemudian nanti di sore hari ada al-maksurat, kemudian tahfidz, kemudian malamnya nanti ada belajar berpidato bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian mereka belajar untuk mempresentasikan materi ya, belajar menjadi dai-daiyah gitu. Tetapi untuk sekarang kegiatan kepondokan itu meliputi banyak hal ya, termasuk salah satu yang kita lihat bersama gitu ya, yaitu tentang kegiatan ekstra. Nanti kegiatan ekstra ini tetap akan kita jalankan, akan kita laksanakan, dan malah kami tambah dengan kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Tadi ada ekstra bahasa Jepang, kemudian ada pemrograman komputer gitu, yang sebelumnya belum pernah ada. Dan di sini memang kami berusaha untuk mengikuti sesuai dengan minat anak-anak ya, dunia anak-anak sekarang dengan dunia kita dulu muda, kita akan berbeda gitu ya. Dan yang sekarang mereka butuhkan, yang sekarang mereka nikmati sehari-hari itu dengan dunia yang digital gitu ya. Maka kami berusaha untuk mengikuti hal itu gitu. Kegiatan ini tentunya akan kami sesuaikan dengan minat dan bakat santri nanti gitu. Mereka boleh memilih kegiatan yang memang sesuai dengan minatnya, tidak akan dipaksa gitu ya. Kegiatan ekstra wajib itu hanya ada 2, pramuka dan bela diri. Yang lainnya adalah kenapa? Jadi akan lebih mempermudah untuk segala proses pembelajaran dan juga kegiatan di asrama. Karena untuk administrasi bulan sendiri itu memang akan kembali ke ananda masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Karena memang untuk konsumsi itu memang paling banyak. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk rutin setiap bulannya dari tanggal 1 sampai 10 bisa rutin begitu masukannya. Nah ini untuk pembayarannya bisa melalui 2 macam ya Ibu dan Bapak juga. Ini bisa melalui rekening melalui kantor IMF. Itu Amanah Multifinance, kami kerjasama dengan Amanah Multifinance. Itu ada 2 kantor, itu di Dewi Sartika, itu sejajar dengan pajak ya. Di sana itu satu lagi di Parakan, itu jadi satu dengan SDIT Cahaya Insani Parakan, satu lokasi. Jadi pembayaran bisa langsung ke sana ya. Atau misalnya memang kesulitan, bisa langsung transfer. Nanti ada 2 rekening, yaitu rekening BRI dan rekening IMF, yang nanti insya Allah tiap bulannya akan kami share untuk nomor rekeningnya, akan selalu kami share, jadi lebih mempermudah. Nah nanti setelah misalnya kalau lewat IMF dulu ya, langsung datang ke kantor IMF, Bapak Ibu tidak perlu konfirmasi ke kami, karena insya Allah dari IMF akan langsung memberikan konfirmasi ke kami, laporannya tiap hari, ada pemasukan dari atas nama ini, kelas ini sekian, itu sudah ada laporannya. Kemudian kami harapkan untuk tanda bukti bayar mohon disimpan ya Bapak Ibu, siapa tahu ketika ada miss, mungkin IMF lupa belum kirim, jadi kan tidak tercatat, jadi sepertinya belum bayar padahal sudah bayar. Nah itu mohon bisa disimpan, jadi kami bisa konfirmasi ketika sudah ada pertanyaan, saya itu sudah bayar, difotokan saya, kirim ke kami begitu ya. Nah kemudian jika lewat transfer rekening, nanti ada rekening BRI dan rekening BSM ya. Kalau rekening BSM itu akan langsung masuk ke rekening IMF juga, jadi nanti ada nomor konfirmasinya. Yang BRI juga nanti masing-masing rekening ada konfirmasi ke nomor masing-masing ya Bu. Jadi mohon diperhatikan, jadi nomornya masing-masing. Kalau transfer ke BRI berarti konfirmasi ke nomor A, kalau ke rekening BSM konfirmasi ke rekening ke nomor B. Jadi nanti ada informasinya ya. Nah itu mohon formatnya ya, itu nama lengkap siswa, jangan nama panggilan ya, karena takutnya nanti yang SD, yang TK itu ada yang sama namanya, jadi kan lebih mempermudah IMF untuk mereka juga. Itu nama lengkap, kemudian nama sekolah, kemudian kelasnya, kemudian langsung baru dikirim bukti transfernya, begitu ya. Nah nanti jika memang ada pertanyaan yang berkaitan dengan administrasi, nanti bisa menghubungi ke nomor TU
Tadi sebenarnya Ustazah Agustin yang kelas 7B sudah dimasukkan sebenarnya nomor TU. Nanti coba saya konfirmasi ke Ustadz Imran apakah di 7A sudah dimasukkan atau belum. Begitu ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung. Nah, jika memang tidak ada WA, nanti bisa saja SMS ke nomor TU. Jadi nanti setiap bulan kami juga akan SMS-kan, jangan khawatir. Tapi mohon konfirmasi jika memang tidak ada nomor WA. Begitu ya. Ya. Dari saya cukup jelas ya Bu. Nanti kalau memang ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian jangan sungkan. Mohon silakan secara pribadi ya, Wapri atau Japri ke nomor TU. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Wida yang telah menyampaikan informasi berkaitan dengan administrasi di SMBI Cahaya Insani. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai pada penghujung acara. Sebelum kita tutup akan ada doa dulu yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasimi. Kepada Ustadz Hasimi saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara khutbah ta'aruf dari awal hingga akhir dengan bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa karena kita adalah makhluk yang lemah, yang senantiasa berhajat kepada yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha mencukupi. Semoga Allah membimbing kita semuanya tetap berada di jalannya. Kita diberi kekuatan, diberi ilmu untuk mampu mendidik generasi anak-anak kita menjadi sesuai dengan harapan dan ajaran Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi an-niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا ما دامت السماوات والأرض. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi hablana, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Sebelumnya untuk Bapak Ibu yang apabila nanti ada pertanyaan berkaitan dengan persiapan siswa-siswi memasuki asrama, nanti akan kami beri waktu setelah penutupan ya. Sebelumnya akan saya tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti setelah ini saya panggilkan. Nanti akan kami beri waktu setelah ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Kemudian telah tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelumnya saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam membawakan acara dari awal hingga akhir ini terdapat banyak salahnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini untuk Bapak Ibu yang apabila ada pertanyaan dulu, monggo kami beri waktu. Dan sambil menunggu ustadz-ustadzahnya yang mengampu kelas 7A dan juga 7B, baik itu wali asrama maupun wali kelas nggih. Monggo apabila ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Baik, mungkin dari pihak Bapak ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Dari pihak Ibu mungkin terkait dengan kesiapan anak-anak, peralatan dan lain-lain? Oh ya, monggo silakan. Waalaikumsalam. Dipakai hanya ketika sementara usaha jadi saja, karena kegiatan kan tetap resmi, jadi formal, jadi anak tidak tergantung sok pakai kaos bola pakai ini gitu ya, tetap pakai yang resmi. Kalau insya Allah boleh, yang penting tidak celana jeans, soft jeans atau yang modelnya pensil yang anak sekarang suka itu adanya dikecilkan bagian bawahnya biar press gitu ya, nah itu yang memang tidak diizinkan. Masih ada sih. Kalau mungkin anak kalau bawa di awal itu kan belum lengkap ya, kalau katanya itu kalau penjualannya kan tidak boleh dalam waktu kita sendiri. Kalau mungkin anak ada kekurangan apa-apa terus kamu jadinya harus bagaimana? Ya, misalkan menulis siapa kalau ada sendiri tidak boleh tetap
kemudian harus kira-kira mengantar, mencarikan gitu. Dan insya Allah ketika tugas pun tidak lengkap gitu, tidak akan dihukum kayak apa ya istilahnya, nanti kalau ini jadi salah, jadi ini tidak perlu khawatir seperti ospek zaman-zaman dahulu gitu ya. Insya Allah tidak seperti itu. Jadi ketika tidak lengkap pun insya Allah tidak apa-apa. Yang penting anak sudah berusaha untuk melengkapi gitu ya. Dan ketika memang tidak lengkap dan memang ingin dilengkapi, kemudian nanti mau disusulkan gitu, kalau memang orang tua keluarganya jauh, nanti insya Allah sesuai siap membantu. Nanti memang barang itu harus ada. Tapi andaikan memang itu bukan barang yang khusus harus ada dan bisa berbagi dengan temannya, itu insya Allah tidak masalah. Soalnya kayak kertas, ini kertasnya murah terus, tidak apa-apa, yang lainnya juga ada yang membawa, tidak apa-apa. Mungkin sedikit menambahkan, mungkin alternatifnya juga mendekati hari-hari dekat dengan masuknya anak, bisa di list dulu Bu apa aja yang udah ada atau apa aja yang belum ada. Nanti setelah misal 2 hari sebelum masuk ternyata masih ada yang nggak ada, mungkin nanti bisa langsung dikonsultasikan ke wali kelas. Terus ini kok anak saya nggak bisa bawa ini. Nah, nanti biar kita kalau bisa ustadz dan ustadzanya menyediakan di sini, ya nanti akan kita coba lihat. Jadi ustadz dan ustadzanya juga bisa persiapan buat perlengkapan anak-anak yang memang belum lengkap dan tidak terlalu urgent. Mungkin seperti itu. Monggo silakan, ada lagi yang mau ditanyakan.